Oke, halo guys, kenalin lagi gue Lulu T21. Di sini gue bakal bahas beberapa soal yang bakal jadi materi UAS nanti. Nah, ini soal pertama gue dapetin dari soal UAS tahun 2020, kalau nggak salah. Di sini dia materinya adalah tentang nentuin kosinus sudut. Jadi di sini kita punya kosinus sudut antara vektor-vektor P, 1 plus X min X2, dan Q, min 3 plus 3X min 3X pangkat 2 terhadap hasil kali dalam standar pada P2, terus kita disuruh menentukan perkiraan besar sudut theta. Oke, nah caranya adalah gampang aja. Kalian di sini tinggal masukin rumus sudut theta. Jadi di sini gue punya rumus theta sama dengan cos pangkat min 1 UV per norm V dikali dengan norm U. Oke, kita bakal pakai rumus ini untuk menyelesaikan soal ini. Nah, karena di sini ada P dan Q, kita akan ganti si U dan V ini dengan P dan Q. Jadi kita bisa masukin, kita ubah lagi rumusnya, di mana theta cos ini P min Q, terus per norm P dikali dengan norm Q. Nah, di sini kita bisa diminta untuk mencari akar kali dari P sama Q dan norm P sama Q. Langsung aja kita cari buat memudahkan perhitungan, di mana PQ ini akan sama dengan 1 dikali dengan min 3 ditambah dengan 1 dikali 3 ditambah dengan min 1 kali min 3. Ini kita punya min 3 plus 3 plus 3. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, ini kita udah ketemu. Terus kita cari norm P. Di mana norm P ini dia berarti 1/2 plus 1/2 plus min 1/2. Langsung aja kita tambahin dan dia jadi akar 3. Ini udah ketemu, terakhir kita cari norm Q. Nah, norm Q ini sama aja rumusnya kita pakai akar dan kita kuadratin Q-nya. Jadi ini min 3/2 plus 3/2 plus min 3/2. Ini jadi 9 plus 9 plus 9 dan kita dapat normnya sama dengan akar dari 27. Nah, dari sini langsung aja kita masukin ke rumusnya, di mana theta ini sama dengan cos pangkat min 1, kita masukin 3, kita masukin norm P dan Q, ini akar 3, ini akar 27. Terus jadinya adalah cos dari sepertiga. Dan ini kalau dicek di kalkulator, kira-kira hasilnya adalah 70,5 derajat. Oke, kita pindah ke soal yang ketiga. Di sini ada soal yang kelihatannya lumayan kompleks, di mana ada dua buah benda dengan M1, M2 sama dengan 10, dan yang terhubung oleh pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 10, seperti pada gambar. Nah, di sini juga dikasih persamaan-persamaan, dan ditanyain adalah, yang pertama tuh disuruh nyatakan buat kalau misalnya persamaan-persamaan tersebut merupakan masalah nilai eigen, dan yang kedua adalah kita disuruh untuk menggunakan perhitungan eigenvalue dan eigenvector untuk menentukan A1 dan A2. Oke, mungkin dari soal yang A dulu. Oke, di sini kan kita punya persamaan.
Kita tulis ulang. Untuk soal A, kita punya persamaan 2K M1 minus W kuadrat A1 minus K M1 A2 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah minus K M2 A1 plus K M2 minus W kuadrat A2. Oke. Nah, di sini kita perhatikan kalau misalnya kedua persamaan ini merupakan SPL. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya eigen, rumus eigen itu adalah kita punya A dikurangi lambda I kali X sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah, kita akan mencoba mengubah persamaan ini menjadi ke dalam bentuk persamaan eigenvalue. Kalau diperhatiin, di sini kita punya dua variabel yaitu A1 sama A2. Ini kita juga punya konstanta yaitu KM1 atau KM2. Dan KM1 ini sama dengan KM2. Sorry. Maksudnya M1 sama dengan M2. Sama dengan 10. Jadi, kita bisa langsung aja ubah persamaan ini ke persamaan eigen. Jadi, di sini kita punya vektor, matriks yaitu 2K M1 minus W2. Di sini kita punya minus K M1. Di sini ada KM1 dan KM1 minus W2. Kita kalikan dengan variabelnya yaitu A1 dan A2 sama dengan 0. Jadi SPL. Nah, di sini langsung aja kita bisa misahin W-nya. Di matriks yang berbeda. Jadi kita bisa taruh kayak gini. Ini jadi 2K M1 K M1 minus K M1. Ini kenapa pakai M1 semua? Karena M1 sama dengan M2 ya. Jadi dia nilainya sama. Ini bisa kita kurangin dengan W. Kita kalikan A1 A2 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat di sistem persamaan eigen, di sini kita punya ini nih, matriks A. Terus di sini kita punya lambda I. Karena ini kan bentuknya ada matriks identitasnya. Di mana dia itu eh, sama aja kayak 1001. Dikali lambdanya itu si W ini. Ini sebagai lambda. Terus X-nya sama dengan variabelnya. Jadi, dari sini kita bisa simpulkan kalau misalnya persamaan-persamaan ini merupakan masalah eigen. Nah, buat yang B, di sini kita disuruh menggunakan perhitungan eigenvalue dan eigenvector untuk menentukan A1 dan A2. Oke, jadi kita selesaikan dulu ya si eigen ini. Kan tadi kita udah dapet permasalahannya dan kita bisa ngederif si matriks A ini menjadi matriks yang seperti ini karena ininya sama ya. Ini kan konstanta semua nih. Jadi kita bisa langsung ubahnya dia menjadi 2, 1, ini 1, ini 1. Ini sama dengan matriks A. Nah, kita tinggal mencari determinan A minus lambda. Berapa?
Ini coba kita clear dulu. Oke. Jadi untuk mencari determinan dengan matriks ini, kita bisa pakai rumus determinan A minus lambda I sama dengan 0. Di mana kita bisa mencari 2 minus lambdanya tadi jadi Y kuadrat. Ini jadi 1. Ini 1, ini Y kuadrat, ini minus 1. Sama dengan 0. Berarti kita kaliin aja kayak biasa A min BC. Berarti 2 minus Y kuadrat. Y kuadrat min 1. Ini kita kasih kurung. Dikurang 1 sama dengan 0. Ini berarti jadi 2Y kuadrat minus 2 plus W4 plus W2 minus 1 sama dengan 0. Kita susun ulang jadi W4 plus 3W2 minus 3. Oke, ini kalau udah tinggal difaktorin. Tapi karena dia angkanya jelek ya, jadi kita dapetin faktornya ini seperti ini. Kita pakai rumus min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Kita dapat 3 plus minus B kuadratnya jadi 9, ini min 4, ini 1 dan 1. Kali 2A. Kita dapat hasil akhir 3 plus minus akar 5 per 2. Oke, karena ini 3 plus minus berarti kita dapat dua nilai eigen nih. Yang satu itu adalah 3, akar 3 plus akar 5 per 2. Dan yang kedua adalah akar dari 3 min akar 5 per 2. Nah, oke kita bakal lanjutin soal yang B. Tadi kan kita udah dapat kalau misalnya si W 1,2 pangkat 2 ini sama dengan 3 plus minus akar 5 per 2. Nah, kita bakal ambil W-nya ini sama dengan akar dari 3 plus akar 5 per 2. Jadi kalau di kalkulator value-nya tuh kurang lebih 1,6. Nah, kita tinggal masukin si eigenvalue ini ke persamaan eigen yang tadi, yaitu 2 minus W kuadrat 1, 1, ini W kuadrat minus 1. Nah, langsung aja kita ganti W-nya dengan 1,6. Ini berarti jadi 2 minus 1,6 pangkat 2, 1, 1, terus 1,6 pangkat 2 minus 1. Berarti hasilnya adalah 2 dikurangi 1,6 kuadrat. 1,6 kuadrat itu 2,56. Berarti ini minus 0,56. Ini 1, ini 1. Ini 2,56 dikurang 1 jadi 1,56. Nah, dengan persamaannya kita taruh ini dikali A1, A2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa pakai OBE, ketemu A1 atau A2-nya. Bisa juga kalian pakai persamaan biasa. Jadi kalau misalnya kita pakai persamaan, ini bakal jadi 0,56 A1 plus A2 sama dengan 0. Terus A1 plus A2 plus 1,56 A2 sama dengan 0. Ini bisa langsung kita samain sama dengan A1 plus 1,56 A2. Dan ini bakal ketemu nantinya ini minus A2. Ini berarti minus 0,56 A1 dikurangi 1
Ini bakal ketemu minus 1,56 A1. Ini sama dengan 0,56 A2. Jadi kita dapat perbandingan A1 sama A2-nya adalah 0,56 per minus 1,56. Oke, sekian.